Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Hayu Pitaloka, NIM 18631141. Saya dari Lokal 1 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan dua materi terkait akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu akuntansi untuk istisna dan PSAK syariah nomor 104. Dan yang kedua, akuntansi untuk musyarakah dan PSAK syariah nomor 106 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan terkait akuntansi untuk musyarakah dan PSAK syariah nomor 106. Apa itu akad musyarakah? Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih. PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi porsi dana. Adapun hal-hal terkait tentang musyarakah, yaitu yang pertama dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah ini dapat kita ketahui yang pertama adalah Al-Quran. Dapat dibuktikan dari Al-Quran surah Sad ayat 24, yaitu yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surah Sad nomor 24. Dan yang kedua yaitu hadis, yang artinya, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Dan yang ketiga, ijma. Ibnu Munzir Al-Nasiburi di dalam kitabnya Al-Ijma menjelaskan bahwa ulama telah sepakat mengenai kebolehan usaha dengan akad syirkah. Lalu adapun rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, rukun musyarakah. Rukun sikha, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua orang pihak yang melakukan sebuah transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakan transaksi tersebut. Lalu ada akidain, yaitu dua pihak yang melakukan suatu transaksi syirkah tidak sah tanpa adanya kedua belah pihak dalam bertransaksi. Lalu objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Adapun syarat musyarakah, yang pertama, akad musyarakah harus menerima wakalah atau perwakilan. Setiap partner merupakan wakil dari
yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Yang kedua, keuntungan bisa dikuantifikasikan. Maksudnya, masing-masing rekan kerja mendapatkan bagian yang jelas dan dari keuntungan bisnis yang telah dijalankan. Bisa dalam bentuk nisbah atau presentase. Yang ketiga, menentukan pembagian hasil atau keuntungan tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti. Adapun jenis-jenis musyarakah, yaitu syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Lalu syirkah mupawaddah. Syirkah mupawaddah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, syirkah a'mal. Syirkah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Selanjutnya, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan presentase baik serta ahli dalam bisnis. Adapun manfaat al-musyarakah, satu, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank berkewajiban membayar jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap. Yang ketiga, pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow, arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga, tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. PSAK Syariah nomor 106, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, Akuntansi Musyarakah PSAK 106 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian pelaporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 106 meliputi karakteristik pembiayaan musyarakah, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, penyajian dan pengungkapan biaya pembiayaan musyarakah. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu
Akuntansi untuk istisna dan PSAK Syariah nomor 104. Adapun pengertian istisna, istisna secara etimologi merupakan masdar dari istisna asy-syai yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang membuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Istisna menurut PSAK nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat. Adapun hal-hal terkait istisna, yang pertama yaitu rukun transaksi. Adapun contoh rukun transaksi yaitu pembeli atau pemesan. Yang kedua, syarat-syarat istisna. Contohnya, pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang ketiga, karakteristik istisna, yaitu ketentuan tentang pembayaran. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Yang ketiga, ketentuan lain seperti dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Lalu PSAK Syariah nomor 104. Dalam PSAK nomor 104 dijelaskan bahwa karakteristik dari akad istisna sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Yang ketiga, barang pesanan harus memenuhi kriteria terkhusus. Yang keempat, barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Yang kelima, entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.